Bismillahirrahmanirrahim. Ini depan masjid. Mau beli sop buah. Aku baru belanja kan. Sop buahnya di sini. Oh, sini nih. Teh, ada sop buah nggak? Ada. Mau satu dong. Kakak. Kakak merokok. Minta kereta 24. Ada satu lagi, ada. Sih, Kak. Apa aja sih? Ini enggak sekalian aja. Oh, ya udah tuh kalau nggak mau nggak usah dia. Sirsak mah pajarkan unggul meureun. Gue sih aya sih. Gue sirsak mah aya bade. Sekarang kita minta. Berapa teh? 10. Punten. Punten, emang asli ya? Iya, sama. Hah? Oh. Nyampe rumah, gengs. Kita cek. Ini 10.000 murahnya. Tapi sebentar ya. Ini lihat warnanya pinky-winky begini. Ini kayaknya pengaruh dari buah naga yang merah ini. Jadi menghantui kuahnya pink. Kita coba tuang di mangkok kecil ini. Pastinya nggak akan cukup ya, karena kecil banget. Lihat, dibagi dua dong. Ini sebagian dan ini sebagiannya udah semangkok begini. Kita lihat apa aja isinya. Ini melon, ini pepaya, ini agar-agar kayak macam jelly atau agar-agar ya. Pengen nyoba jadinya. Nantilah kita coba. Yang ini semangka. Semangka. Ini buah naga. Ya, ini buah naga tuh. Yang ini dragon fruit ya, dragon fruit. Tahu apalah. Yang ini apa sih namanya nih, yang pacar atau apa ini namanya? Dan selasih, biji selasih yang hitam-hitam kecil-kecil ini tuh, selasih ya. Ya, ini biji-biji selasih tuh. Tuh, saya lupa lagi ini namanya apa gitu, lupa lagi. Aduh, lupa deh. Ini esnya yang pasti. Dan ini biasanya itu agak putih kalau sop itu, buah sup itu. Sop buah ya, sop buah itu. Dan ini mungkin karena buah naganya jadi pengaruh pink. Oke, kita makan aja deh. Yuk, penasaran dengan rasanya, seger pastinya. Ayo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panas-panas, beres belanja, capek-capek, makanya es buah, sop buah. Ini kayak siaran di mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Ini pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus segera dimakan karena esnya kan banyak, jadi kecampur dengan supnya itu bikin gulanya makin kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya berasa, enak, melon.
seger banget. Alias segar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kalau nggak salah bukan agar-agar tapi lebih ke jelly gitu, agar jelly gitu ya. Jadi bukan agar-agar yang kayak walet-walet gitu ya, apa sih namanya, powder gitu. Ini lebih agar-agar jelly ya namanya. Kenyal-kenyal halnya. Sekedar info saja. Aku tadi belanja banyak banget dan harga kain memang naik sih. Kain itu walaupun cuma mungkin 1.000-2.000 kalau kain, dan ini 5.000 dong plastiknya, kemasannya ya. Untungnya tinggal dikalkulasi aja sih. Saya juga lagi belajar untuk mencatat pengeluaran sekarang, karena tahu-tahu kok 500 ini kemana ya. Nah sekarang saya udah mulai belajar mencatat pengeluaran nih. Jadi belanja kain berapa, belanja plastiknya berapa. Terus karena seriusan kemarin saya nggak mengerti 500 tuh habis apa aja gitu loh. Ini habis 208.000, biasanya 47, ini sekarang 52 tadi kalau nggak salah ya. 108 4 kilo plastik buat kemasan manset, tinggal dihitung nanti kalkulasinya. Yang ini panjang 10 kali 25 panjangnya, seperti itu. Oke. Nah kain udah dari kemarin udah naik, jadi berapa gitu, mungkin kain nggak terlalu banyak ya, kayak ini 5.000 sekilonya, itu naiknya berapa ya, 2.000 atau berapa ribu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku langsung pengen catat supaya nggak lupa. Kadang bingung ini habisnya di mana ya. Saya tambahin, enak walaupun banyak, ini enak loh, kenyangnya kenyang enak ya. Kalau sop buah gitu aku suka dikit-dikit aja karena mangkoknya kecil. Saya tanya apa nanti pas Ramadan bakalan naik lagi. Oh iya, saya lupa, ini ada ininya, ada 1 biji tuh terus dipotong gitu kan, strawberry. Nah, ada airnya soalnya, netes. Ini strawberry berharga banget, soalnya stroberinya kasihnya cuma 1 biji terus dipotong-potong banget ya. Semuanya juga kecil-kecil sih, nggak karena banyak itemnya kan, sedikit-sedikit. Dan ini harganya 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Seger strawberry-nya, kecut-kecut gitu, kecut-kecut strawberry seger, aku suka. Melon. Aku tanya yang waktu beli plastik itu, nanti pas Ramadan, biasanya kan Ramadan naik ya, bakalan naik nggak, aku nanya gitu. Dia bilang nggak pasti teh, ini kan tergantung ke lain-lain juga. Iya juga sih ya, tergantung ke yang lain-lain juga. Nah gini cuy, yang saya amati dari dulu kain itu naik Ramadan hari ke berapa, mungkin pertengahan atau hari keberapanya, yang saya amati ya sebelum-sebelumnya kain terutama. Makanya saya siasati berusaha untuk sebelum Ramadan atau sebelum menjelang hari raya pertengahan, jangan sampai pertengahan itu belanja kalau memang harus ada yang dibelanjain, kalau bisa ya. Makanya optimalkan tuh di sana. Kalau udah naik susah turun ya, biasalah. Kalau udah naik susah turun, seriusan. Drunken food. Segar banget.
Gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang kalau kita dengan temen dibagi dua bisa ya. Semangkok gede lah bisa dibilang. Dan ini kalau mangkoknya kecil bisa dibagi dua cuy. Nggak terlalu gede, maksudnya mangkoknya nggak kecil-kecil amat sih ini. Mangkok sedang gitu. Waduh tahu. Mangkok soto lah bisa dibilang, ini namanya apa ya, nggak tahu mangkok apa. Stroberinya walaupun satu dibagi tiga tuh kalau nggak salah tuh. Ini ada dua lagi dan ini berharga banget. Strawberry, mam you. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dragon fruitnya itu buah naga ya, kalau kita merah banget. Dan memang standar merah kalau dragon fruit ya. Aku buru-buru jangan sampai belanja pada saat naik. Jadi kalau ada duit lu belanjain sekarang, kalau udah naik duh pusing coy. Enggak sih, biasa aja, kan dialokasikan anggarannya. Belum Ramadan kalau bisa, kalau ya minimal seminggu setelah Ramadan lah masih bisa tuh belanja-belanja yang agak lowong gitu ya. Karena yakin lah bakalan naik itu biasanya menjelang Lebaran itu. Menurut aku ya, pengamatan aku, wallah alam sih. Tapi memang mungkin tidak bergantung itu juga, karena memang bukan kayak sembako atau apa mungkin gitu. Tapi ya kenyataannya pasti naik menjelang Lebaran itu, nggak tahu kenapa. Ini aku udah cerita sih di video sebelumnya, bakalan 2 bulan kan. Ini sudah kembali tanggal berapa ya, 29 ya. Aku kan sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan kurang lebih ya, sekitar 2 minggu sebelum Ramadan aku udah diliburkan tuh. Sebenarnya nggak ada pengiriman barang untuk bulan berikutnya gitu kan. Terus selama Ramadan kan nggak ada lagi pengiriman tuh. Sampai setelah Ramadan sekitar 2 minggu, semoga aja ya lebih cepat, setidaknya kurang lebih lah, bisa lebih bisa kurang. Setelah Ramadan belum bisa kirim juga. Jadi sekitar 2 bulan saya nggak ada kewajiban untuk ini. Justru itu kerjaan itu ya pengisi kita untuk berpuasa gitu loh, aku mikirnya gitu. Kalau aku ya, mungkin kalian berbeda. Sekarang tanggal 30 ya, ayo kalau nggak salah 30 sekarang. Katanya Ramadan itu sekitar tanggal berapa sih, 16, 31 sekarang Maret. Jam 10.27 baru beres nyampe nih, baru nyampe. Ini keringetan, biasanya mandi, ganti semuanya, bajunya juga. Jadi sehat ya, kita habis dari luar soalnya. Ternyata habis coy, sebanyak apapun itu. Jangan lupa nyetet, soalnya kalau ditunda lagi pasti lupa ya. Ini total uang ini, total semua yang saya ada di sini. Dan ini pengeluaran berapa tadi, nanti plus segini saya habis 208.000. Ya Allah, plastik doang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti kalau ada duit lagi, dikasih lagi duitnya, aku mau belanja langsung. Supaya apa? Supaya menghindari kenaikan tadi.
ya. Ini hasil dari gaji yang kemarin dibelanjain langsung. Jadi begitu ya sekarang sistemnya, dapat langsung belanja, semodalin lah, semodalin. Nanti sisihin sambil buat bayar. Aku ada tanggungan, bisa dibilang utang banyak juga, nggak sedikit utang itu ya, dipisahin lah dikit-dikit. Untungnya ya karena terkait dengan sistem kerja, pinjamannya juga ringan lah, bukan utang yang kayak kita ke temen. Istilahnya kita juga kerja gitu loh, jadi nggak ada beban ya utangnya juga. Nggak ada masalah. Aku juga nggak merasa nggak enak atau gimana, nggak. Enaknya jadi kalau kita jujur, amanah. Kadang-kadang aku waktu dulu sempet mau pindahan nih, diganggu terus di kosan yang sebelumnya, wallahi ya. Waktu saya pas belokan mau ke pasar itu, aduh nggak enak banget. Laki-laki soalnya, nauzubillahi min dzalik ya, laki-laki. Pas belokan mau ke pasar, aku sempat ngontrak di situ, lurusan Gair Kalung Girang ini. Jadi laki-laki, genitnya minta ampun, nauzubillahi min dzalik. Satu keluarga besar itu, Allahu Akbar. Aku harus pindah, belum dapat yang di seberangnya. Itu pun masih diganggu sih sebenarnya, karena mereka masih bisa masuk ke dalam gitu, orang-orang yang itu juga sih. Kita lagi susah, terus diperlakukan seperti itu, diganggu. Akhirnya aku bingung, duitnya dari mana ya, susah, bingung. Di situ belum habis sebenarnya, tapi karena kita kan perempuan ya, aku sih terutama, awalnya pengen buka toko, tapi toko juga nggak bisa buka seleluasa itu coy, dengan laki-laki genit di kanan kirinya itu. Aduh, nggak banget deh pokoknya. Akhirnya ya udah, gue pindah. Toko nggak aku buka, jadi jalan menuju toko tuh aksesnya ditutup sama motor-motor mereka. Kanannya toko, yang sebelah sini toko juga kan, ada dapur di tengah-tengah. Jalan menuju tokonya tuh ditutup, dan itu laki-laki semua. Sedangkan saya rata-rata laki-laki di situ ya. Sedangkan saya perempuan dan jualan baju-baju muslim, kaitannya dengan muslimah lah. Takut lah orang muslimah juga mau nengok-nengoknya ya, liatnya. Aku pikir wah, susah kalau nggak berkah gitu kan. Kalau nggak berkah susah. Ya udah, saya tinggalin, saya tutup tokonya. Sebelum habis saya cepat-cepat harus pindah itu. Duitnya nggak ada, kurang, karena habis buat nyewa toko itu juga, karena dari yang sebelumnya juga ternyata masih keluarga yang sama tuh. Jadi saya pindah dari satu tempat bentuknya pavilion, diganggu, nggak enak lah keluar masuk. Kadang-kadang bapak-bapaknya itu udah di depan apa, pintu masuk ya, sedangkan saya sendirian juga ngontrak di pavilion itu. Nauzubillah jalik. Terus saya diganggu sama ibu-ibunya juga coy, ampun deh. Ngerinya itu kan, itu satu keluarga besar di ruang lingkungannya pindah nyari dapat toko itu, ternyata masih keluarga yang sama. Makanya wajar kalau diganggu, terobsesi banget mereka ganggunya. Akhirnya saya pindah lagi tuh sebelum habisnya. Jadi di sebelah sana belum habis waktunya saya pindah, di toko itu juga belum waktunya habis saya pindah. Terus saya pindah ke seberangnya, ada yang masih bisa maksud kan akses ke sananya. Jadi ya diganggu juga, tapi aku peduli saya minimal yang punyanya beda orang gitu loh. Sekarang saya lebih melihat ke siapa yang punya kontrakannya ya, karena kalau misalnya yang punyanya udah genit, nauzubillah min dzalik, bapaknya genit ya, ibunya gimana ke kitanya coba, perempuannya ke kitanya gimana kalau lakinya kayak gitu. Ada gitu. Cari sekarang yang
aman itu ya minimal yang punyanya baik lah gitu loh. Itu penting banget. Mau kalau misalnya orang-orang sekitar kitanya gimana banget, kalau yang punyanya nggak masalah ya aku sih mikirnya bodo amat lah, kemanapun pasti ada orang-orang yang seperti ini gitu kan. Ya begitu cuy. Pindah ke depan itu kan aku uangnya gimana, aduh. Untungnya kalau kita dipercaya nih, istilahnya mah ini dulu dong, transfer dulu dong sekian juta buat bayar kontrakan, ngerti kan? Urgensinya di mana, tidak ada masalah tuh, gampang. Makanya nih saya juga jaga sampai detik ini pun, ketika aku butuh istilahnya pinjem dong 5 juta misal, kita terangkan, kalau kita jujur nih kontrakan misalnya segini, sisanya saya buat bulan ini, atau misalnya kayak kemarin 2 bulan saya belum sempet digaji, sisanya buat bayar, takutnya tanggungan makan uang bulan ini dengan bulan berikutnya gitu. Itu sisa dari pinjaman itu setelah sudah bayar kontrakan misalnya, uang kosan. Dan kita jujur gitu apa adanya, segini loh teh, segini loh teh. Tapi kalau kita sudah dari awalnya dipercaya sama orang, kita ngomong seperti apapun bakalan dimudahkan loh, amin insya Allah, seriusan, nggak akan dipersulit. Kok banyak banget ya ternyata. Ya udah dulu deh, belum lagi dengan yang video sebelumnya, ternyata banyak banget. Terima kasih sudah menonton, jaga kejujuran, jaga amanah, oke? Nah ini juga nih terakhir nih, apalagi ini menimbulkan fitnah. Kalau misalnya yang kaitannya dengan duit atau apapun itu yang sifatnya tanggung jawab, yang perlu dicatat, harus dicatat, harus ada pelaporan, harus ada tertulis begitu. Jadi jangan sampai kalian nunggu aku bayar listrik bisa katakanlah, tapi kalian nggak mau ngeluarin angka-angkanya, takut disorot lagi di medsos atau diliatin ke kalian pengguna internet, takut. Makanya kalian tidak memperlihatkan laporannya, itu salah juga, karena kewajiban kalian adalah melaporkan. Ketika kalian memegang amanah itu, aku walaupun sementara ya, listrik kemarin sementara kan aku bukan disuruh sih, aku sendiri inisiatif kan, takut diputus PLN, saya bikin laporannya. Kalau kalian perlu silahkan, walaupun tulisanku acak-acakan, kalau pengen diperjelas boleh. Kemarin karena memang mendadak dan saya harus cepet bayar ke sana juga, ke pihak PLN-nya, saya kira-kira aja nih segini kalian segini, tapi kalian kan tahu angka yang harus dibayar ke sana berapa, dan kalian satu per orangnya tahu berapa. Makanya si ibu teh ini juga ngitung sendiri, kok kenapa bisa kurang dia, udah aku gitu, ada yang dikorupsi, udah itu aja. Jadi saya kembalikan kepada fungsinya. Ya, jadi kalau misalnya bulan ini memang nggak diputus PLN, tapi nggak ngeluar, kayaknya mereka sengaja pengen tahunya nih aku bayar atau tidak, gimana nggak dikeluarin itu angka-angkanya. Salah kalau kalian pengen menyiasati supaya tidak ada bukti kalau misalnya ada kecurangan, dengan cara kalian tidak mau ngasih bukti tertulis atau laporan tertulis, itu salah. Itu adalah kewajiban kalian, salah tetap ya. Terima kasih sudah menonton, tetap harus ada laporannya kalau kalian pengen aku bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kewajiban.